rata-rata yang kena phishing itu yang main game gratis. Nah, Ada lagi yang terbaru tuh yang love scam kan, yang Ya, sekarang tuh itu juga. pasangan Aduh, kamu menunggu di sini gitu makin- kan. Nah, itu diklik itu adalah phishing. warga RI kemalingan uang 9,1 triliun per hari. Ini beneran? Ya bener, Ya itu kan ampun. ada datanya ya. Iya. Lihat, gokil banget loh. Ini kerjaan hacker gitu apa gitu? Bisa jadi kerjaan, kalau hacker kan kita ngomong satu orang ya. Tapi bisa jadi nih kerjaan dari satu organisasi yang lebih tersistem, terorganisir, yang sudah punya target. Oke. Bisa jadi organisasi itu yang Jadi bukan menargetkan. individual lagi ya? Bukan sekarang hanya ya? individual Jadi lagi. bisa kayak sindikat gitu ya? Exactly. Aduh, serem. Halo Sobat Medcom. Nah, back to Z-Minded. Sekarang sama gue nih, Citra Larasati. Hari ini kita bakal deep dive gitu. Kita akan menyelam lebih dalam, lebih dalam. Oke. Iya, temanya sesuatu tuh yang literally banget nempel sama kita sehari-hari. Siapa sih yang sehari-hari nggak pegang handphone, nggak mainan medsos, ya nggak sih? Yang nggak buka m-banking gitu. Bahkan sekarang Gen Z katanya napas aja udah pakai kuota. Oke, tapi temanya hari ini tentang cyber security. Cyber security dan reputation juga komunikasi. Nah, kaitannya di mana? Ntar kita tanya nih sama narsum kita yang sore hari ini sudah hadir jauh-jauh bermacet-macetan. Thank you ya. Terima kasih Tadi juga sama udah cerita diundang. loh, udah macet-macetan ke kantor kita. Ada Mas Stefanus atau biasa dipanggil Mas Steve gitu. Iya, Steve aja. Boleh kenalin dulu? Halo, hai. Aku Steve Serang, Group Head of Communications dari PT Etisek Asia Tbk. Oke, dari IT Sec. Dari namanya aja udah ketahuan nih Udah. kita mau ngobrol apa hari ini kan. IT banget gitu ya. Bener. Tapi orang kalau ngomongin IT tuh kayaknya bayangannya tuh di ruang gelap, di depan laptop, orang pakai hoodie gitu ya, yang cek gitu. Tapi ternyata nggak sekedar gitu ya. Iya. Kita nggak mau ngomongin teknisnya Iya, hari iya. ini. Jadi kita mau ngomongin tentang ke komunikasinya gitu. Iya. Atau membangun awareness begitu ya Mas? Betul, Gimana, betul. Mas? Ya, kalau misalnya memang IT itu ibarat atau misalnya kayak sangat lengkap. Ya. Kalau misalnya dibilang a person gitu Ya. dengan pakai hoodie, karena memang kalau kerja di bawah AC emang dingin ya, Itu makanya pakai penyebabnya hoodie karena gitu. trademarknya kayak pakai hoodie. Karena kami Etisek Asia, perusahaan dengan kurang lebih 400 employee, 400 karyawan, berpusat di Jakarta dan punya operasi di Singapura, Australia, Mauritius, Mauritius itu di Afrika, dan juga di UAE, Middle East. Nah, kami itu operasionalnya backbone-nya ada di Indonesia. Oke. Justru kebalik, banyak yang dari luar ke Indonesia, Ini- tapi kami dari Indonesia keluar. Nah, kami tuh perusahaan IT security, Oke. layanannya cyber security. Emang paling banyak di dalamnya, di dalam kantor kami adalah programmer, developers gitu ya. Karena memang kerjaannya untuk melindungi dunia digital, melindungi perusahaan, bahkan individu sekarang di dunia digital agar lebih tangguh, resilient. Yap. Lebih mampu melindungi diri mereka atau diri company mereka dari ancaman-ancaman yang tadi sempat disebutin sama Citra. Tadi apa lagi ya yang kita baca di awal itu, aduh 9,1 T dalam sehari kayaknya lumayan juga. Iya, bisa beli seblak senegara. Seblak lagi. 270 juta penduduk bisa dapat. Oke. Nah ini kita mau tahu nih Mas, tadi aku sempat spill juga, Ya. sempat mention juga tentang IT, kemudian reputation, juga komunikasi. Benang merahnya apa sih? Jangan mereka punya apa? Benang merah apa tuh Mas? Ya, karena aku sebenarnya memang dari telco ya, memang basically pada saat setelah fresh grad masuk ke telco di perusahaan yang pertama plat merah telekomunikasi cukup lama 12 tahun di situ, belajar bahwa telekomunikasi adalah backbone untuk digital. Oke. Ya kan kita internet base-nya Betul. telekomunikasi. Kemudian pindah ke fintech. Basisnya keuangan, layanan keuangan gitu. Jadi ketahuan bahwa memang backbone dari layanan keuangan adalah digital dan itu membutuhkan layanan keamanan yang lebih banyak lagi gitu ya, lapisan keamanan yang lebih banyak gitu. Kemudian balik lagi ke telco, terakhir
aku berkarir di Indosat. Nah di situ aku belajar soal AI karena pada situ lagi transforming kan dari telco menjadi AI Betul. tech company gitu. Nah disitulah belajar bahwa ternyata ada gap yang namanya kerentanan, apalagi di era AI di mana semua orang kayak FOMO, Ya. FOMO untuk kayak oke kita harus adopsi AI baik untuk sisi company maupun sisi individu sebagai pengguna. Nah, di sini banyak yang belum paham bahwa ada yang harus disiapkan sebelum Oke. kita terjun, kita Lebih menyelam jauh gitu lagi. tadi ngomong dive, menyelam di Dive. dunia atau di era AI Iya. ini. Inilah yang gap yang di sana itu namanya cyber security atau keamanan siber. Nah, keamanan siber bahasa Indonesianya Iya. atau lebih kerennya cyber security itu nggak cuma layanan yang sangat techy, tapi itu soal awareness. Oke. Ya kan, soal awareness, soal pengetahuan gimana sih melindungi. Karena sebenarnya perlindungan teknologi itu ada di belakang. Oke. Yang paling penting adalah individu yang menjadi nahkoda. Iya, Misalnya harus admin, ngeh dulu ya dia iya, ya. admin di admin IT yang ada di perusahaan, orang yang megang kunci gitu ya, megang kunci di perusahaan. Kita sendiri sebagai pengguna gitu, kita kan yang memegang kunci ke handphone kita ataupun laptop kita itu adalah nahkodanya. Nah, jadi ada dua faktor di sini. Gak Oke. cuman kami yang menyediakan layanan, ada juga penggunanya, nahkodanya itu di kantor yang admin IT ataupun sebagai pengguna. Yap. Untuk menyadarkan mereka dibutuhkan komunikasi. Itu dia. Nah, komunikasi yang menjadi Ternyata di kunci. situ. Komunikasi yang menjadi kunci untuk membangun awareness tadi. Kalau nggak diedukasi, Betul. kalau nggak ada edukasi kapan jadi aware? Ya. Ya kan? Nah, gimana cara mengedukasi ya harus komunikasi secara terus menerus. Nah, kenapa ada kaitannya juga dengan reputasi? Yap. Karena pada saat kita diserang, apalagi kita bilang quote and quote paling aman, misalnya layanan digital perbankan Ya. paling aman. Atau sudahlah kalau kita ngomongin enterprise, kita ngomongin small medium lah, UMKM kecil gitu misalnya yang punya layanan kayak oke, mengirimkan laundry tepat waktu untuk melayani 1.000 pengguna bla 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 gitu. Tiba-tiba Jebol. layanan jebol, dihack dan lain-lain, akhirnya Itu akan merusak reputasi. reputasinya Oh, oke. reputasinya apa nih? Wah, Oke. ini nggak bisa menjaga Yap. keamanan data Yap. penggunanya. Tiba-tiba data kita bocor. Ya. Ketahuan deh Citra suka laundry sebulan berapa kali gitu kan, dan mungkin data-data yang lain gitu yang ada Betul. di dalam gitu kan. Misalnya yang cukup private Private ya. itu yang bisa merusak reputasi. Nah, Mas Tiff ini kan udah crossing kemana-mana tuh ya. Dia tadi disebut ke telco, kemudian fintech, kemudian sekarang cyber security. Ya, Nyebur di cyber security. Ya. Ada nggak sih kayak tantangan yang berbeda gitu di setiap industri yang Ya. Mas Tiff cemplungin itu? Dalam sisi komunikasinya seperti apa? Untuk membangun awarenessnya itu. Iya, karena kalau telekomunikasi masalah yang paling sering itu adalah jaringan drop, ya kan? Oke. Signal hilang gitu, kemudian kuota hangus begitu dan Betul. lain-lain gitu ya. Itu masalah yang sering dihadapi dan biasanya orang komunikasinya harus mengeles gitu ya, quote and quote bahasanya ngeles dengan membuat holding statement, corporate statement dan lain-lain. Jadi garda terdepan ya iya, biasanya ya. dan biasanya fungsinya lebih ke memadamkan kebakaran, Betul. quote and quote, ya kan? Nah, kalau di dunia fintech yang saya sempat nyebur, yang dibutuhkan adalah komunikasi ke regulator gitu ya, komunikasi ke stakeholder karena lumayan banyak. Karena kan kita nggak cuman fintech tuh nggak cuma bekerja sendiri, kita juga ada dengan layanan bank Iya. kan. Jadi kita dengan layanan interoperatornya itu dengan bank itu, dengan fintech itu harus punya komunikasi yang baik sehingga pada saat kita ada masalah, kita tuh mengkomunikasikannya secara bareng-bareng. Yap. Nah, di cyber security kita nggak hanya membantu diri kita sendiri, perusahaan, tapi si IT sec sendiri, Iya. tapi juga kita membantu klien. Kan klien kita menggunakan layanan cyber security. Betul. Nah, komunikasi yang dilakukan lebih ke arah prevention, Pencegahan ya. pencegahan, Oke. dimulai dari awal sebelum kejadian itu terjadi. Jadi kita mulai dengan adanya tabletop exercise gitu ya. Oke. Kita mulai komunikasi. Oke, biasanya kita berhubungannya dengan CISO-nya gitu kan, si chief engineer-nya atau Yap. chief IT-nya gitu, chief security officer gitu. Nah, mereka yang akan memegang kunci gitu dan lain-lain. Nah, itu part
komunikasinya ke internal dari si kliennya. Kemudian pada saat akan mengkomunikasikan keluar, kami juga membantu apa statement yang harus diberikan gitu Oke. kepada publik gitu. Karena ini menyangkut reputasi dan lain-lain dan fungsinya tadi lebih ke prevention. Ya. Jadi memang beda industri ada beda treatment. Tapi sekarang yang saya pelajari di cyber security itu semua harus dimulai dari awal. Oke. Jangan tunggu hujan. Oke. Siapin dulu payungnya. Cyber security lebih ini nggak sih, lebih kayak customize gitu nggak sih? Karena kan kliennya banyak, karakternya banyak, Betul. karakternya beda-beda gitu, Betul. industrinya juga beda-beda. Gitu nggak Betul. Karena cyber security itu kami pada saat memiliki klien, kami berdiri sebagai pihak klien Oke. pada saat terjadi sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya klien tersebut diserang, quote and quote lah, misalnya tanda kutip diserang gitu. Nah, sebagai yang berdiri bersama dengan klien, kami harus menyelesaikan masalah, tapi juga harus memberikan kenyamanan kepada si klien. Iya. Ya, karena yang paling pertama terjadi adalah panik kan. Panik karena yang harus dikomunikasikan pertama adalah internalnya mereka dulu. Yap. Internal communication yang Betul, biasanya betul. orang kayak nganggap itu sepele gitu. Tapi justru itu yang paling matter pada saat itu terjadi gitu. Pada saat kebakaran, Betul. yang paling terjadi apa sih? Panik, teriak, siapa ini tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab? Mulai pointing finger ya. Yang dibutuhkan ya kami turun tangan membantu untuk komunikasikan ke internal. Nah, itu yang tadi yang soal customize tadi karena internalnya mungkin beda-beda. Iya, Ya kan? tantangannya ada yang rumit, ada yang udah terbiasa gitu Iya kan. betul. Ada yang nggak pernah Sama sama sekali sekali, gitu. betul, Bahkan betul. ada yang nggak pernah exercise sama Yes, sekali. yes. Ada yang beberapa kali kayak fire drill gitu kan. Iya. Mereka mencoba untuk kayak oke kita bikin exercise yuk, tabletop exercise barengan kalau terjadi apa-apa apa yang harus dilakukan, siapa L1 sampai L2 gitu. Nah, saat ada yang belum, Ya. nah disitulah kita memang harus extra effort gitu ya. Yang belum pernah melakukan exercise seperti itu kita harus extra effort. Jadi kayak tadi ya, awareness-nya kan setiap industri mungkin beda-beda ya. Ya. Ada yang perusahaan juga masih ada yang event itu perusahaan besar mungkin ya, masih ada yang Yang Belum. masih belum memahami Bener. gitu cyber security seperti apa gitu. Taunya ya udah ini vendor. Iya, bener, Biasanya bener, ini bener. vendor kita yang nolongin, ini vendor kita yang ngelindungin gitu. Padahal sebenarnya cyber security is more than just partnership gitu ya. Bukan hanya kita sebagai vendornya klien gitu atau kita yang mengerjakan buat klien, tapi kita juga membantu klien agar mereka tetap bisa menyelamatkan reputasi. Dan salah satunya dengan komunikasi. Nah. Gitu, komunikasinya ke internal dan komunikasi juga ke eksternal. eksternal. Jadi di situ peran komunikasi itu sangat penting. Betul. Justru kayaknya lebih penting itunya ya, komunikasinya ini sangat vital gitu ya Betul, dalam betul. cyber security. Karena kalau salah ngomong juga gini, Benar, misalnya gini, benar. pada saat kita memberikan statement, itu kan kami juga memberikan advice gitu ya. Yang pertama kan mereka harus tetap menjaga statementnya itu jangan membuka pintu lagi kepada threat actor. Misalnya ada yang kayak oke kami akan menyerang balik gitu Aha, dan kebaca saya bikin deh. statement gitu-gitu kan itu tidak memperkeruh suasana gitu ya. Atau kami akan melakukan bla 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 Iya, sebuah iya, yang iya, hal yang harusnya tidak usah dibuka di publik gitu ya Betul, kan. betul, Nah, betul. itu pertama menjaga agar ini tidak keluar hal-hal yang cukup sensitif dan konfidensial. Kedua, memberikan kenyamanan juga kepada customernya klien. Ya. Ya kan? Kalau kliennya bilang kami sudah sedang menyelesaikan masalah, kami punya partner kami ITsec lagi menyelesaikan Tim masalah, kami, tim kami profesional dan lain-lain. At least sebagai pelanggan dari klien itu betul. lega, ada yang kompeten yang lagi ngurusin gitu kan. Kayak orang kebobolan di bank gitu nggak sih? Kita tuh Iya. nasabahnya yang deg-degan juga kan. Deg-degan, Bener-bener. betul. Jadi ada semacam peace of mind gitu dari si klien, dari customer. Dan yang terakhir Ya. itu yang paling sering orang neglect dari sisi komunikasi itu adalah memberikan kepastian siapa yang chain of command. Oke. Dalam artian gini, siapa yang pada saat krisis bisa ngomong, siapa yang pada saat itu semua orang pengen ngomong Iya. dan terus reporternya kan Yes. apalagi di Medcom gitu, di Metro, ini colong-colongan ya. kan gitu. Coba-coba nelpon si kalau CEO-nya nggak bisa CEO-nya. statement, udah lah, si IT manager gitu udah Siapa tahu kepancing ngomong Siapa tahu kan. kepancing ngomong nah gitu. Nah, Iya kami lagi. di communication membantu itu agar jelas siapa chain of command-nya, Oke. memberikan sebuah rules bahwa yang bisa ngomong hanya spokesperson. Spokesperson-nya sudah ditunjuk siapa ya ditunjuk kayak ya. gitu. Nah, itu yang dikomunikasikan kepada internal sehingga hanya ada satu pihak yang bisa memberikan informasi. Tuh, dengerin ya. Based on pengalaman ya. Iya. Menurut Mas Steve, perusahaan apa aja sih yang biasanya jadi
soft target gitu yang paling potensial gitu untuk kena serangan-serangan seperti itu? Sayang sekali udah nggak ada batasannya lagi Mbak Citra. Mungkin Jadi kalau semuanya kayak 5 potensial tahun ya? lalu ya 5 tahun Oke. lagi orang masih melihat wah ini perbankan gitu kan yang paling ini. Tapi begitu kita lihat dari data ya 2 tahun terakhir kan yang diserang institusi pemerintah ya. Iya lagi. Iya kan, yang diserang tiba-tiba kita Iya. sudah punya tanpa menjelek-jelekan, tanpa ini ya mohon maaf ya memang sudah ada datanya bahwa memang kayak ada beberapa data yang sudah di leak ya di dark web. Jadi ya ada yang punya data kependudukan gitu Iya. kan. Kemudian ada yang punya data even penegak keamanan kita juga sudah ada Penegak hukum datanya. aja Iya, ini ya, ada datanya yang tersebar betul. gitu. Jadi threat actor ataupun si threat organization ini mereka tidak lagi melihat ini sebagai sebuah industri secara parsial. Ya. Jadi dilihatnya sebagai siapa yang paling bisa diserang saat itu yang diserang gitu. Dan sayangnya Indonesia menjadi salah satu target yang selalu ya selalu jadi prioritas gitu yang diserang gitu. Nggak apa-apa. Ada setidaknya data kita dari ada prioritas betul. sekarang jadi prioritas ya. Jadi dalam ada data dari perserangan. BSSN kalau nggak salah itu ya kita ada ratusan juta kali gitu diserang Guys, dalam ratusan juta. ya dalam rentang waktu tertentu karena vulnerability gitu, kerentanan itu. Dan yang paling justru yang harus aware sekarang adalah si small medium enterprise Oke. yang kecil, yang perusahaan yang medium, ya mungkin tidak mungkin bisa afford yang biaya cyber security yang mahal gitu ya, nggak mungkin yang nggak bisa pakai Mungkin partner karena yang itu ya, karena mereka expensive. budget untuk cyber security-nya itu mungkin nggak banyak juga gitu ya. dan tidak di plan dari awal. Mungkin nggak oke. di plan bahwa kita harus punya data keamanan Yap, security gitu, yap. cyber security. Tidak di plan dan dibudgetin dari awal. Mungkin lebih pilih ya udah pakai antivirus aja gitu kan kayak gitu. Jadi kayak hanya ya pemahaman mungkin dari procurement-nya kah atau pihak internalnya lain yang menjadi yang menentukan budget berapa yang dibutuhkan oleh teknik atau IT dari sebuah perusahaan tidak memahami bahwa cyber security itu adalah sebuah kebutuhan. Investasi nggak sih? Iya, investasi reputasi Iya, benar-benar. dan kebutuhan untuk mengamankan masa depan dari Iya, perusahaan. Betul. Jadi ini yang harus dibuat melek dulu ya, nggak pandang itu dia perusahaan besar, perusahaan kecil itu harus mulai berinvestasi di cyber security. Iya harus, Gitu ya? itu harus Oke. sih. Jadi itu yang penyesalan selalu ada di belakang ya. Kalau di depan namanya pendaftaran katanya. Betul. Nah jadi rata-rata kan biasanya yang datang ke kami yang memang kalau klien yang sudah existing biasanya kita komunikasinya secara selalu dilakukan secara berkala. Tapi ada juga kan yang datang pada saat sudah diserang gitu ya, minta tolong dong gimana cara how we can survive gitu di situasi seperti Saat ini. sudah terjadi. Iya saat baru sudah terjadi dan datang. rata-rata tuh baru karena kan gini, kita analogikan saja. Kejahatan yang terjadi bisa membuat mereka rugi let's say 100 juta misalnya. Nah, padahal untuk mendapatkan layanan cyber security gitu yang Nggak ini semahal itu. ya bisa jadi hanya sebagian kecil dari itu gitu loh misalnya. Nah, aku mungkin nggak 100 juta lah, rata-rata mungkin ya kalau MM-an lah biasanya kalau aktor-aktor gitu biasanya mereka sindikat gitu carinya yang MM-an. Ya Kecil-kecil capek doang kata mereka ya. iya kalau 100 juta kayak kecil-kecilan. Tapi misalnya MM-an gitu mereka diserang gitu. Nah kalau kita compare spendingnya mereka, kan harusnya kan ini jadi Iya, kayak bener. investasi buat melindungi dibandingkan yang sudah terjadi yang kayak coba kami tahu Anda dari dulu gitu. Rata-rata kalimat yang muncul Selalu itu kayak gitu ya selalu kayak gitu kalimat coba dari kita udah tahu kemarin kenal gitu. IT-Sec dari dulu gitu kan. I was like oke, nggak apa-apa, tapi let's focus on now. Kita coba lihat apa yang bisa kita selesaikan sekarang dan kita bisa bantu dari IT-Sec buat perusahaan Bapak Ibu. Tapi bukan berarti perusahaan kecil, medium gitu nggak penting buat pakai dong, tapi penting ya. Makanya kami juga mengembangkan. Jadi gini, untuk cyber security kan produknya ada banyak ya. Yep. Produk cyber security udah banyak. Jadi ada yang penetration test, ada yang memang managed service, security ops. Ada kalau misalnya kita masuk ke mining, ada yang namanya OT cyber security. Kalau misalnya mining jadi butuh sensor yang diamankan, jadi part per part gitu, satu sistem tertentu. Nah mungkin itu punyanya big enterprise. Oke. Nah, kita juga punya layanan yang kita kembangkan sendiri R&D-nya di Indonesia namanya Intellibron Orion. Itu tuh membantu si perusahaan kecil. Jadi mereka nggak perlu menginstal banyak
Oke. Kita punya satu box gitu, satu box yang bisa mereka plug and play. Nanti begitu mereka langsung itu subscribe ke layanan kita, itu langsung Oke. dilindungi. Dan kita Oh. punya managed service di belakang. Apa namanya? Intellibron. Oke, Intellibron itu yang Orion. aku kayaknya udah. Udah. Aku Nah, udah itu yang install. aman. Yang tadi diinstal itu aman. bagus. Jadi Intellibron Orion itu untuk yang usaha kecil yang nggak mampu mungkin bayar Oke. paket cyber security yang mahal. Jadi mereka bisa berlangganan yang namanya Intellibron Orion. Kalau pengguna handphone yang punya handphone saya ada di Intel. Oke. Yang punya handphone itu bisa pakai Intellibron aman. Nah, ini aku punya backdrop Tadi ini. aku udah cek, punya aku aman. Punyanya aman. Nah, jadi kalau yang pakai handphone bisa install ini Intellibron aman. Ini buat customer B2C. Intellibron aman. Ini kalau diinstal bisa melindungi handphone dari scam, phishing, malware. Caranya gimana? Ya cuma diinstal dan aktifkan aja. Ya. Itu ada di App Store sama Play Store. Rata-rata yang kena phishing itu yang main game gratis. Nah itu tuh. Main game bener. gratis sama buka akses website yang tidak apa ya, ngomong porno bisa nggak sih? Tidak senonoh begitu ya. Oh, tidak senonoh Tidak gitu ya, udah. Jadi ya buka website seperti itu, Iya, itu yang iya. memang akan membuka celah Tuh. buat si malware dan phishingnya masuk, Oke. gitu. Rata-rata scam, makanya kayak tiba-tiba ada aja game slot gitu-gitu Iya. kan muncul pada saat Jadi yang lagi- perlu diwaspadai adalah selain dulu kan kita suka nerima yang kayak WhatsApp ada link-link APK itu ya. Itu kayaknya udah yesterday banget. Sekarang justru lewat game online begitu ya. Betul. Aduh. Jadi itu cuma salah satu. Iya. Ya game online itu cuma salah satu. Kita buka website, ada iklan. Oke. Yang masalahnya itu banyak yang ya masyarakat Indonesia masih suka tergoda gitu, misalnya kayak Iseng menangkan tangannya 1 miliar lah, sekarang gitu. kayak gitu. Udah tahu itu bohong gitu ya. Iya. Ada lagi yang terbaru tuh yang love scam kan, yang Ya, sekarang tuh. itu juga. Aduh. Pasangan kamu menunggu di sini gitu Makin kan. serem ya, makin Ya. semua tuh makin deket di tangan kita ya berarti ya. Itu Oke. love scam tuh masuk dari love scam. browsing website, bahkan bukan website aneh-aneh loh. Iya. Website biasa. Ya. Website biasa gitu, website news, website ini Ya. tiba-tiba muncul iklannya, nggak tahu kan dia muncul dari mana. Nah itu diklik itu adalah phishing, Oke. ya gitu. Nah makanya how to prevent that, ya protect your phone juga penting gitu. Misalnya bisa install si Intellibron aman tadi, sekarang masih gratis. Semoga pas tayang ini Sebelum masih gratis. bayar, tapi segera Jadi install. cukup di turn on, nyalain Oke, aja, dan itu bisa melindungi handphonenya itu dari malware, phishing dan tadi ya. Dan bisa detect scam juga dari kalau IP misalnya lain. udah masuk atau belum si malware-nya itu ya. Bisa. Jadi setelah install itu didiemin aja, Ya. nanti akan ada reportnya. Nanti di kolom tengah Oke. itu ada tulisan threat. Nanti di situ muncul tuh apa Oke. aja yang ada di handphonenya. Siap. Itu bisa dibersihin juga berarti pakai aplikasi itu. Kita hanya bisa untuk malware, phishing dan scam tadi, Oh, yang oke. tadi yang jadi memprotek Ya. kondisi saat itu, yang ada di handphone. Nah mungkin sometimes beberapa ada yang sudah dormant kan. Ya. Nah itu ada beberapa yang ya harus diproses lebih lanjut lah. Dan Mungkin itu artinya upgrade mereka udah OS stay dan di lain-lain. dalam sejak lama begitu ya. Iya. Mereka iya. mengcopy, udah Yang apa terbaru ceritain itu, dong Mas? yang terbaru itu yang tadi offline kita ngobrol, dan mungkin teman-teman di teman-teman Medcom bisa browsing, itu namanya Cleopatra. Oke. Klopatra. Patra. Bukan Cleopatra kan ratu cantik ya. Iya. Tapi kalau ini Cleopatra. Cleopatra. Oke. Ini si Cleopatra ini Plesetan. adalah malware yang bisa masuk secara dormant. Oke. Jadi masuk secara dormant. Harusnya kalau diinstal Intellibron aman, kita bisa melindungi sebelum di prevent gitu. Nah rata-rata kalau yang sudah dormant itu ya agak sulit gitu. Karena dia udah kan kalau dia malware masuk tuh ke handphone kan dia bisa dia sembunyi di apps, ini udah di beberapa tempat Oke. gitu loh. Misalnya yang mungkin ya itu yang harus kita aware dari sekarang. Karena si Cleopatra ini jadi dormant, kemudian bisa mengcopy aktivitas di handphone. Termasuk kayak kita ngetik password M-banking. M-banking. Oh. Kemudian biasanya kita transfer kemana, transaksi Oke. kemana. Kemudian misalnya kalau ada beberapa kayak akunnya, pakai akun yang mana nih kayak gitu. Nah itu malware yang sangat canggih, yang sekarang tuh ya ada aja gitu Iya, yang baru-baru yang bisa kita aja kaget pas lihat Bener. how this malware works gitu. Iya. Ini benar-benar kayak creepy banget, serem banget. Jadi gitu. nggak aneh kalau ada orang tiba-tiba pagi-pagi Hilang uangnya. rekeningnya udah kosong gitu Udah ya. kosong, yes, Oh, bisa. oke. Bisa.
Baik. Ini bukan nakutin, Iya, bukan nakut, tapi ini this is happening. betul, Jadi betul, ada, betul. ini benar ada. Jadi memang kita juga publish white papernya karena ini hasil riset kita juga kita temukan dan kita bisa ini kita punya white papernya, nanti bisa di browsing di website kita di ITsec Asia, nanti dicari white paper itu bisa dibaca sana soal penemuan si Cleopatra ini, atau misalnya di browsing sendiri teman-teman karena ada banyak news juga yang sudah me-expose-nya. Mungkin Medcom juga nanti mau expose soal boleh. Cleopatra ini. Jadi benar-benar dia jadi dorman, mengcopy transaksi, aktivitas digital yang dilakukan oleh pengguna smartphone, dan akhirnya dia bisa melakukan aktivitas itu sendiri tanpa diperintahkan dari handphone. Saat kita lagi lengah gitu ya. Saat kita lagi Lengah tuh lengah, kayak gimana sih Mas? sebenarnya kita kalau nggak bisa tahu juga dia nyerangnya. Jujur kalau misalnya saya nggak bisa tahu, nggak bisa memberikan informasi dia menyerangnya pas kapan ya. Kayak Tapi kapan gitu? nah, Nggak bisa kondisinya dia dideteksi ya? bisa, kondisinya ya kalau yang terjadi ada beberapa pengguna kan dia lagi tidur tiba-tiba bangun paginya udah saldonya Kosong. udah ini Iya, udah iya, lenyap. Saya nggak bilang bahwa ini memang ada mobile bankingnya juga harus di ini gitu ya, tapi kita nggak bisa tahu ada malware yang udah lebih bisa lebih hebat gitu. Jadi makanya ya udah lebih baik mencegah aja deh. Kalau udah masuk ya nggak bisa nyalain siapa-siapa selain diri kita sendiri gitu kan. Jadi Bukan salah si mobile banking betul, gitu loh. dari perbankannya udah safe secure gitu, semuanya, terus secure. udah dari penggunanya juga harus melindungi diri juga ternyata ya. Betul. Oke. Karena kan dia nggak, kalau perbankan kan dia taunya bahwa ya betul masukin password, kita transaksi, Yep. misalnya sekarang ada OTP atau apa kayak gitu. Ya itu kan mereka taunya ada si penggunanya, usernya lagi ya. bertransaksi. Jadi memang pengamanan cyber security itu harus berlapis. Di perusahaan besarnya, usernya semuanya harus udah melek keamanan keamanan cyber gitu ya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya udah terlanjur kena, ada perusahaan entah itu besar, kecil atau kayak pengguna kayak individu kayak saya gitu. Apa P3K-nya? Apa yang harus pertama kita lakukan sebelum kita bawa ke dokter nih? Misalnya kita bawa ke ITsec gitu. Tapi yang pertama harus dilakukan apa dulu? Langkah pertama yang dilakukan adalah ini yang banyak orang ini ya, kalau udah panik kan nggak bisa mikir ya. Bener itu soalnya. Nah kalau misalnya kita kena malware laptop kita, Ya. rata-rata orang matiin si laptopnya, bener nggak? Aku juga pernah lagi gitu. Iya kan? Matiin langsung. Itu salah. Justru salah. Justru salah, jangan matiin aduh. laptopnya, matiin koneksi ke wifi-nya, ya kan? Oke. Matiin koneksi ke Langkah wifi. pertama, matiin wifi. Iya, matiin koneksinya supaya putus hubungan itu ceritanya. Wifi kan? ataupun yang Ya data udah, juga. Data, Oh, oke. data, pokoknya data lah. Misalnya kayak pakai SIM card atau misalnya pakai wifi atau misalnya pakai LAN-nya dicabut Ya. gitu. Nah itu yang harus dilakukan pertama kali. Itu langkah pertamanya. Oke. Yang kedua ya kalau Anda perusahaan besar ya hubungi ITsec. Asik. Ya biar kami yang membantu gitu, Betul. karena memang harus profesional yang melakukannya gitu, yang mencoba untuk membantu gitu. Apalagi kalau datanya mahal ya. Betul. Ya nggak cuma soal data mahal, tapi Iya ya. karena kalau misalnya sudah lumpuh gimana? Betul. Ya kan, Maksudnya kalau misalnya mahal dalam tanda kutip ya, Iya. resikonya, dampaknya Betul. gitu. Karena nggak cuman si threat actor ini nggak cuman hadir untuk mencuri data. Ya. Bisa jadi menghancurkan si infrastrukturnya. Memang didesain untuk kayak Tergantung nawaitunya gitu ya. iya gitu, mereka ya udah gue nggak mau curi data, Gua nggak mau pakai- nyuri duit juga gitu ya misalnya. udah dibobol aja dan dilumpuhkan Benar, sistemnya, nggak bisa benar. on gitu, misalnya appsnya mati gitu, Ya. dikunci total gitu. Mungkin udah pernah terjadi ya di Indonesia kemarin kan 2024 banyak, gitu ya. iya, baca. Ya jadi ya tiba-tiba ya collapse gitu kan. Dan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu kan nggak mencuri pada saat itu ya, memang lebih menyandrah quote and quote pada saat itu. Jadi ya yang harus dilakukan memang diserahkan kepada profesional yang bisa mengerjakannya gitu. Itu menarik Mas, dia tidak ngincer duit, misalnya nggak ngincer data juga, tapi cuma buat sekedar ngancurin reputasi brand atau perusahaan. Benar, Atau bisa terjadi negara. kayak gitu kan? Apalagi menjelang waktu-waktu yang krisis gitu ya, kayak entah pemilu atau apa, itu kan rawan ya yang kayak gitu-gitu ya. Sangat rawan, yes. Nah, gambaran realnya tuh gimana sih Mas kalau mereka tuh pernah kejadian nggak misalnya di ITsec gitu ada orang yang ada oknum atau apa hacker gitu yang cuma pengen ngancurin reputasi aja, nggak ada data yang hilang, nggak ada misalnya nggak ada uang yang hilang gitu, ada nggak pernah pengalaman kayak gitu? Ada, walaupun kami tidak bisa disclose kliennya.
Jadi memang ada yang memang hanya ingin mencoba-coba saja gitu. Kalau ini rata-rata yang memang kami temukan adalah cuman threat actor, misalnya Ya. individu gitu. Ya coba-coba bisa nggak ya masuk? Wah bisa masuk nih. Habis itu ya udah disandra, dihapus semua si core program kayak gitu. Dan akhirnya yang dilakukan adalah ya nggak bisa backup lagi gitu. Oke. Apalagi kalau nggak punya backup ya. Dia nggak punya di repositorinya, dia nggak punya data backup ya. Ya harus bangun lagi dari awal gitu kan. Iya nggak? Kalau Iya dong. misalnya yang paham IT mungkin udah tahu ya, itu udah bangun capek-capek gitu Iya. lah misalnya. Terus si key-nya itu dipegang hanya satu orang. Nggak ada lagi yang pegang. Terus yang satu orang ini misalnya yang kena gitu, diserang, dihapus Oke, semua oke. ininya datanya. Nggak bisa punya cadangan lagi. Tiba-tiba sistem informasi satu company itu memang collapse. Iya. Pernah seperti itu, dan yang dilakukan tidak untuk mencuri apa-apa, ya hanya ingin menghancurkan aja gitu. Bisa juga pesanan orang ya, itu kompetitor Itu aku nggak kita. bisa komen deh. ya sekarang kita bisa ngelihat bahwa ini udah bisa dikatakan di data dari global menyampaikan bahwa Ya. threat actor saat ini tidak hanya acting as individual, tapi bisa jadi merupakan sindikat yang Oke, terorganisir. Oh. gitu. Oke. Jadi dia bisa digunakan oleh siapapun untuk melumpuhkan Bisa. pihak lain gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita aware bahwa ini kan rata-rata orang kayak melihat bahwa cyber security itu rata-rata kayaknya masih jauh deh. Ya kan? Sekarang masih mah jauh masih gitu. ini ya, masih cyber security itu kayaknya nanti aja deh pas perang dunia kayak, atau misalnya pada saat kapan gitu. Jadi masih melihat bahwa ini sebagai sebuah yang Belum urgent-urgent hal yang banget tidak ya. urgent banget. Nah, rata-rata orang-orang seperti itu datang ke kami itu udah dengan penyesalan gitu. Udah telat gitu ya. Regret, yes. Tapi tadi Mas Tip sempat cerita kayak AI itu kan sebenarnya udah ada dari tahun 60-an. Ya, Kemudian artificial intelligence, machine learning, dimulai dari Yes. machine learning. Perjalanannya tuh cukup jauh ya, sampai ke tahun-tahun ini Iya, iya, baru iya. booming gitu di dunia, di Indonesia juga. Nah, kalau cyber security kira-kira kapan akan mencapai titik itu, Mas? Kalau saya bilang ya kalau bisa sih jangan sampai booming karena kejadian ya, karena kejadian sesuatu hal misalnya kayak satu negara kolaps Yap. gitu kan, tiba-tiba cyber security jadi booming gitu kan. Saya kan nggak mau ya kayak gitu. Tapi dengan semakin tingginya penggunaan AI, Yap. attack itu jadi semakin autonomous, jadi semakin Ya, otomatis, ya, tanpa harus ada orang yang datang, karena ada agent AI sekarang kan ada AI agent gitu ya. Jadi dia nggak perlu kayak menyerang-nyerang Ya, terus. ya. Ya udah dia kayak misalnya kalau masuk ke open cloud, kemudian dia setup agent Ya. gitu, si aktornya setup agent, dan agentnya ini melakukan serangan berulang-ulang kepada satu company yang sudah memang di setting, atau sebuah organisasi yang sudah di setting, akhirnya menyerang secara terus-menerus. Oke. Nah, bisa jadi misalnya kayak oke, dia mencoba, let's say dia coba, kita mencoba, yuk kita coba bridge ini passwordnya. Kan kalau misalnya kita manusia manual mencoba, mungkin dalam satu hari kita bisa mengetik kayak 10.000 kata gitu, 10.000 password mungkin wrong ya, mungkin bisa. Tapi kalau agent AI agent Cukup yang mencoba beberapa langkah mungkin doang. bisa 50 juta Ya. kali trial Oh, sampai gitu. akhirnya dapat si password yang benar gitu ya. Kalau kita nggak bisa bikin password yang kuat, ya udah bobol, Ya. breach. Ini cuma contoh aja. Oke. Nah, dengan adanya autonomous attack, Ya. kita butuh autonomous defense. Jadi perlindungan yang juga otomatis. Nah, itu hanya bisa kita pakai dengan cyber AI. Jadi Oke. memang kita bisa melindunginya di situ. Nah, kalau ditanya kapan booming, sebenarnya sekarang ini adalah Sudah mulai ya? masa-masanya orang udah mulai aware, karena mereka Oke. udah ngeliat bahwa adanya AI. Seiring dengan tumbuhnya AI. Seiring tumbuhnya AI, seiring juga growing nih demand Betul. untuk cyber security. Oke. Apakah kita sudah akan memasuki masa-masa kayak krisis cyber? Itu aku sering dengar deh, Mas, itu krisis cyber gitu. Itu kondisi seperti apa dan kira-kira kapan itu terjadi? Ya, Kalau kita selalu melihat kondisi krisis cyber itu kalau terjadi ke perusahaan, ini kalau misalnya kita ngomong krisis cyber itu, yang pertama sudah impact kepada bisnis, jadi memang bisnis sudah lumpuh. Ya. Kemudian yang kedua ada reputation risk, Oke. yang memang membuat dia itu misalnya kepercayaan customer ya gitu dan lain-lain. Dan yang terakhir itu license bisa dicabut. Yang ketiga Oke. itu krisis yang membuat kan ada orang yang
Misalnya let's say perbankan itu punya license ya, mereka punya lisensi. Nah, kemudian setelah mereka punya kasus, tiba-tiba lisensinya itu diambil gitu, ditarik gitu. Jadi mereka tidak bisa beroperasi lagi. Nah, itu menurut aku udah benar-benar udah mati kan berarti. Udah nggak bisa hidup lagi. Kalau yang pertama kan misalnya oke, dia bisnis tumbang, nah mungkin dia bisa recovery lagi. Ya oke, dengan bantuan layanan cyber security gitu bisa bisa bangkit lagi gitu setelah ini. Tapi yang masuk ke poin kedua dan tiga, begitu udah ada kena peluit dari si regulator, ini melanggar bla 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 gitu. Dan yang terakhir ditarik license-nya, yaitu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang bisa dikatakan krisis cyber buat sebuah company. Nah, kalau kita tarik lagi kepada negara gitu ya. Ya kalau negara sudah lumpuh, reputasinya negara itu hilang. Kemudian yang terakhir ya memang negara udah nggak bisa recover lagi karena mungkin kayak kita pernah merasakannya kan dulu waktu pada saat 2024 itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita ke bandara itu nggak bisa gitu ya, data imigrasi nggak bisa gitu pada saat itu. Ingat ya pasti 2024 itu merupakan contoh bahwa ya kita pernah melalui krisis cyber itu gitu. Ya membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa karena ada aktor ataupun sindikat yang di luar sana yang mencoba untuk menghancurkan sistem informasi yang ada di negara kita. Tapi kalau ada perusahaan atau apapun itu yang denial gitu Mas, bahwa gue udah punya sistem yang oke kok gitu. Bagaimana cara ITsec itu mengedukasi mereka gitu Mas? Kita selalu menawarkan penetration test. Jadi kita menawarkan penetration test itu jadi mencoba untuk menghack ke dalam gitu ya. Maksudnya mencoba untuk mempenetrate sistemnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita tawarin. Di situ pada saat kita penetration test kita bisa kasih report. Memang itu layanan paling banyak yang kita layani sekarang itu penetration test. Nah, kita akan segera meluncurkan our AI penetration test. Jadi penetration test menggunakan layanan AI. Harapannya ini bisa mengubah cara berpikir dari para pengambil atau pemilik perusahaan, pengambil keputusan atau pemilik perusahaan tadi, supaya di balik sistem yang mereka sudah punya mungkin ada vulnerability. Kalau mereka tidak ditemukan adanya vulnerability justru bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya ada, lebih baik tahu dari awal gitu. Jadi selalu kami komunikasikannya better we do a penetration test. Kemudian ini Mas, kalau perusahaan, tapi kan di Indonesia nih banyaknya selain perusahaan besar tentu ada UMKM ya, yang perusahaan-perusahaan kecil gitu bahkan berbasis di rumah tangga tapi udah punya pemasukan yang besar gitu misalnya. Itu mereka kan rata-rata nggak punya budget ya buat nge-hire yang besar-besar gitu. Jadi gimana tuh Mas solusinya buat teman-teman UMKM? Makanya ya kita ngelihat Indonesia tuh backbone-nya kan UMKM ya. Jadi kan kita bilang aja misalnya kayak yang punya usaha yang suka jualan di toko kuning atau toko hijau lah ya. Ya kan itu mereka punya mengelola data. Iya lagi sekarang kan jualannya mereka di kan ngelola data, ngelola itu yang resi-resinya bisa satu hari bisa 1.000 gitu. Mereka harus kirim, bahkan ada yang katanya 10.000, 100.000 gitu per hari gitu resinya dan lain-lain. Bayangin kalau mereka menjadi sasaran empuk dari para threat actor ini gitu loh misalnya, atau mereka kena malware dan sistemnya nggak bisa lagi. Jadi uang yang sudah dibayar resinya nggak keluar, nggak bisa tercetak gitu karena sistem lumpuh. Pertama uang nasabahnya hilang atau uang penggunanya hilang, customernya hilang, dan dia secara reputasi akan di blacklist gitu kan dari si toko kuning atau toko hijau tadi. Nah itu resiko yang cukup berat yang harus dihadapi oleh UMKM kita. Makanya kami lihat bahwa ini harus kita solusikan. Makanya tadi kita hadir dengan Intellibrand Orion. Nah itu lebih murah. Jadi sistemnya subscription based gitu. Jadi cukup plug and play aja, nggak perlu, kita bahkan nggak perlu hadir di sana. Jadi kita akan kirimkan satu box gitu, cukup diinstal di hardware utamanya mereka yang mengelola data, itu bisa langsung ke protect gitu. Itu cukup mudah buat mereka UMKM dan harganya sangat-sangat affordable. Jadi ada solusi lain guys gitu ya. Buat tidak selalu yang harus nge-hire yang mahal-mahal. Mumpung masih gratis. Tadi aku udah install. Itu yang aman, Intellibrand aman. Mas ini aku udah diingetin udah 40 menit berjalan. Serius? Nggak kerasa kan? Nggak berasa ya.
mau dong closing statement. Oke. Bagaimana apa ya kayak pesan kuat dari Mas Steve buat para leaders dan praktisi komunikasi yang ada di perusahaan-perusahaan gitu untuk yuk membangun ketahanan cyber di perusahaan masing-masing. Ya. Kalau menurut saya sekarang sudah saatnya kita berpikir soal reputational resilience, Ya. ketahanan reputasi. Ya. Karena reputasi itu kan dibangun bertahun-tahun gitu ya, nggak cuma berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu membangun reputasi. Nah, reputasi hanya bisa diamankan kalau kita punya investment di security, Oke. security keamanan di apapun gitu ya, misalnya dalam sistem kelola kita gitu, dari governance, dari employee-nya. Nah itu semua harus punya mindset yang sama. Nah dari reputational resilience itu kita bisa mulai berinvestasi ke cyber security. Nah investasi cyber security nggak cuma menggunakan layanan ITsec, walaupun kami adalah kami itu perusahaan cyber security pertama yang melantai di bursa Indonesia. Oke. Dan satu-satunya I ya think sampai sekarang ya. satu-satunya sampai sekarang ya. Dan kami percaya diri bisa melantai karena kami tahu bahwa kami punya layanan yang bisa diandalkan. Tetapi tidak hanya reputational resilience tidak hanya mengandalkan partner seperti kami. Yeah. Itu juga dimulai dari kesadaran individu bahwa saatnya kita untuk mulai kayak pakai adanya namanya two factor authentication untuk email, kemudian kita mulai kayak pakai CPFA kalau misalnya kita punya untuk mengetahui authentication deepfake gitu kan ada CPFA di kantor masing-masing. Kita semua individu juga harus tahu bahwa ini ada yang deepfake, ada yang enggak. Nah, hal-hal seperti itu harus dimulai dari awareness masing-masing. Jadi begitu kita awareness secara masing-masing, secara individu ini udah mulai aware, terbangunlah komunal awareness secara yang sistem. lama-lama makin membesar. Iya, gitu ya. akhirnya tercapai itu yang namanya tadi reputational resilience gitu. Nggak cuma solusi yang dari ITsec, tapi juga individu yang di dalam dari perusahaannya, perorangan, sehingga menjadi komunal. Jadi si cyber security ini bukan cuma ngebentengin dari malware, tapi juga dari membentengi kepercayaan gitu. Iya, Ya membangun nggak sih? reputasi. Membangun kepercayaan perusahaan. Jadi membentengi perusahaan juga. Gitu, guys. Jangan tunggu sampai krisis untuk bisa memulai layanan Kayak cyber penyakit security. ya. Jadi jangan tunggu sampai resilience. sakit. Jadi kita harus melakukan pencegahan sedini Pencegahan mungkin. sebelumnya. Jadi kalau kalian punya perusahaan yang kecil-kecil, yang gede-gede, ayo guys. Ini tadi ada dari yang gratis sampai yang tingkat Affordable. Iya, affordable, nggak mau bilang mahal. Bisa nanti kita ke kontak-kontak sama ITsec. Oke, thank you banget. Terima kasih Makasih Citra. banyak. Thank you so much semuanya yang sudah dengerin. Ya oke. Makasih banyak Sobat Netcom yang sudah menonton edisi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Steve bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Sampai amin, ketemu amin. di Z Minded berikutnya. Dadah. Bye.